Jadi setiap learning outcome-nya diukur, sudah tercapai atau belum, dilanjut lagi, dan lain-lain. Nah, konsep dan prinsip utama dari outcome based education ini, ya, sebetulnya ada lima konsep dan prinsip utama. Yang pertama adalah fokus pada capaian pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, konsep prinsip utama dari OB itu fokus pada capaian pembelajaran. Yang kedua, backwards curriculum design. Nanti kita bahas. Yang ketiga, keselarasan antara penilaian, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Kata kuncinya di kata keselarasan, Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah memfasilitasi kesempatan belajar, gitu ya. Yang kelima adalah siklus sistematik PDCA-nya atau plan, do, check and action-nya. Jadi di kurikulum OB seperti tadi disampaikan, dia harus terlihat siklus sistematiknya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, ya, terus evaluasinya, gitu ya, bisa dilihat, dan tindak lanjutnya. Yang pertama, fokus pada capaian pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat, ini kalau kita lihat dari struktur kurikulum OB itu, tentu saja kita akan melihat desain, melihat visi misi dari salah satu di perguruan tinggi misalnya, seperti apa visi misinya, yang nanti dari visi misi itu bisa kita lihat profil lulusan dan tujuan pendidikan dari program studi. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menentukan profil lulusan. Nah, profil lulusan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kebutuhan stakeholders. Jadi sinyal marketnya seperti apa, kebutuhan di pasar itu seperti apa, sehingga suatu prodi itu nanti lulusannya itu bisa diterima di pasar, ya, tanda petik di pasar. Nah, tentu saja namanya lulusan itu ada profil lulusan itu, kalau kita tidak bisa merumuskan dari awal, maka tentu saja kita tidak bisa menentukan nih ke bawahnya. Misalnya bagaimana capaian pembelajaran lulusannya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, biasanya yang sudah-sudah, yang pernah kita alami dulu, kalau di kampus saya gitu mengenal kurikulum itu, kadang dosen-dosen tuh mata kuliahnya udah ada sebarannya. Terus mereka membuat dulu namanya tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran masing-masing. Nah, nyambung misalkan di CPMK, mohon maaf, nyambung di CPMK, tapi ternyata CPL-nya itu ya tidak dirumuskan gitu ya. Jadi atau CPL-nya ada, dosennya jalan masing-masing. Jadi kalau ditelusuri pakai matrik nggak nyambung ke sini. Nah, itu salah satu masalah yang coba diatasi oleh kurikulum ini. Nah, yang kedua adalah backwards curriculum design. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi, sebetulnya dibandingkan antara backward design dengan standar post planning. Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu bedanya. Yang pertama, misalkan secara umum kalau dulu biasanya kita menentukan textbooknya, misalkan kita nulis silabus dari buku itu, ya, kita juga misalnya nanti menyiapkan, menulis bahan ajarnya, menyiapkan PowerPoint-nya, menyusun tesnya misalnya ya, atau untuk evaluasinya. Semua kita diperpusat oleh kita, baru kita melakukan pembelajaran. Di OB, karena dia tadi disampaikan backward design, jadi dibalik Bapak dan Ibu. Jadi ditentukan dulu sebetulnya tujuan dari pembelajarannya apa. Nah, setelah tujuan pembelajarannya ditentukan, cari tujuan pembelajaran yang spesifiknya apa. Kalau sudah beres, didesain dulu justru asesmennya. Kalau sudah beres di sana, baru kita tahu untuk mengasesmen ini bagusnya dibelajarkannya kayak gimana aktivitas yang dipilihnya. Gitu. Di posisinya dibalik dulu, gitu ya. Nah, itu cara, karena diharapkan proses pembelajaran hasil dari pembelajaran kurikulum OB ini adalah ya tadi bahwa tujuan pembelajarannya atau profil lulusannya bisa tercapai. Gitu. Yang ketiga adalah keselarasan antara penilaian,
proses pembelajaran dan capaian pembelajaran. Nah, ada istilahnya konstruktif itu mengacu pada gagasan bahwa siswa membangun makna melalui kegiatan belajar yang relevan. Penyelarasan mengacu pada situasi ketika kegiatan belajar mengajar dan tugas penilaian diselaraskan dengan hasil belajar. Nah, kata kuncinya adalah kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar dan tugas penilaian selaras dengan hasil belajar. Jadi diharapkan dalam kurikulum ini ketika seorang di satu mata kuliah sudah ditetapkan misalnya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka sangat diharapkan pemilihan misalkan model atau metode dalam pembelajarannya atau media dalam pembelajarannya itu sejalan dengan rumusan dari tujuan pembelajarannya itu. Selanjutnya pemilihan tugas dan lain-lain juga harus disesuaikan. Sehingga nanti diharapkan hasil belajar mahasiswa itu bisa diukur dengan tepat sesuai dengan rancangan kurikulum. Mungkin ini capaian bisa lanjutannya, capaian pembelajaran, proses belajar dan mengajar dengan mahasiswa. Misalnya ini salah satu contoh-contohnya, misalkan apakah capaian pembelajaran yang diharapkannya itu bentuknya nanti psikomotor, afektif, atau kognitif. Misalkan yang bentuknya kayak gimana, nanti di proses pembelajarannya, misalnya di pembelajaran yang sifatnya psikomotor, apakah tepat ketika seorang dosen misalnya memilih menggunakan discuss misalnya, apa lebih cocok dengan laboratory work misalnya. Terus di penilaian mahasiswa juga nanti harus dilihat cara menilainya itu kalau praktek misalnya, apakah cocok misalkan dengan estai atau dengan practical assessment misalnya. Nah, pemilihan-pemilihan itu sangat penting dalam mencapai kurikulum berbasis luaran ini hasilnya dengan baik. Nah, yang keempat adalah memfasilitasi kesempatan belajar. Jadi di kurikulum ini sih diharapkan mahasiswa itu kurikulum itu bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa cara belajarnya. Apakah misalnya si kurikulum itu harus bisa sangat fleksibel barangkali, terus bisa diakses kapan saja, di mana saja, gitu ya. Terus bisa melibatkan barangkali nanti guru di situ bisa sebagai mentor dan lain-lain. Nah, karena kurikulum itu diharapkan bisa sangat fleksibel, gitu ya, Bapak dan Ibu, tentu saja kecerdikan seorang pendidik atau dosen itu untuk membuat fasilitasi belajar itu sangat dituntut di kurikulum ini. Selanjutnya, nomor 5 adalah PDCA-nya atau proses siklus dari kurikulum OB ini. Nah, secara sistematik barangkali Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Yang pertama kita akan mulai misalnya dari desain kurikulum sesuai CPL-nya, ya. Terus dicek misalkan kesesuaian terstrukturnya, peta kurikulumnya apakah sesuai, terus dilihat dari implementasi pembelajarannya, teaching and learning-nya apakah sesuai, gitu ya. Nanti dilihat juga dari asesmen mata kuliahnya atau CPMK-nya dan programnya CPL-nya apakah sudah sesuai. Terus bisa dilakukan benchmarking gitu Bapak dan Ibu. Terus ada tahap lanjut dan peningkatan mutu revisi CPL yang terukur. Jadi kalau seorang dosen misalnya dalam satu mata kuliah, misalnya saya di mata kuliah ekologi ingin memastikan bahwa apakah mahasiswa saya bisa menguasai tujuan dari pembelajaran saya, maka bisa digunakan cara pengecekan secara sistematik ini. Jadi nanti kita bisa runut Bapak dan Ibu, dilihat hasilnya kayak gimana yang dicapai oleh mahasiswa, berapa persen dari CPL yang kita tentukan sudah terukur. Misalnya kita menentukan sekian CPL yang harus dicapai, ternyata baru 50% gitu ya. Di mana dilihatnya, barangkali nanti dilakukan evaluasi, apakah kesalahannya ada di tingkatan CPL-nya, atau di cara membelajarkannya, atau cara melakukan assessment-nya itu bisa ketahuan. Gitu. Nah, biasanya juga yang saya lakukan dalam memastikan
si mata kuliah tersebut CPL-nya itu bisa terukur, itu baru ada sampai taraf mahasiswa itu dilakukan asesmen baru dicek gitu. Jarang sekali saya melakukan tindak lanjut dan peningkatan mutu gitu ya. Ini salah satu kelemahan terutama saya, mungkin secara masih umum di kampus saya juga, bahwa suatu rancangan pembelajaran itu harus ditinjau setiap semester, dilihat kekurangannya, ya, dilihat kelebihannya. Nah, ini kurikulum berbasis capaian pembelajaran, outcome-based kurikulum, contoh kasus di program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, penyusunan kurikulum berbasis capaian belajar ini, dalam menyusun kurikulum berbasis capaian belajar, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh. Nah, tahapan penyusunan dokumen kurikulum dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perancangan kurikulumnya. Yang kedua, tahapan perancangan pembelajarannya. Yang ketiga, tahapan evaluasi program pembelajarannya. Nah, kalau Bapak dan Ibu barangkali sangat familiar, karena semua kampus sudah dituntut untuk menyusun kurikulum kurikulum perguruan tinggi di era 4.0 yang mendukung MBKM kalau sekarang ya, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, atau Independent Learning itu. Nah, jadi tahapan penyusunan dokumen kurikulum untuk yang ini akan kita coba bedah Bapak dan Ibu. Tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama tentu saja untuk menentukan profil lulusan maka harus dilakukan kajian iptek lewat visi ilmu, atau kalau di prodi mungkin scientific vision-nya atau visi keilmuannya. Nah, lebih tinggi lagi barangkali Bapak dan Ibu juga harus melihat visi misi UPPS-nya atau fakultasnya dan visi misi universitasnya. Nah, kita juga harus melakukan analisis kebutuhan atau need assessment atau sinyal pasar. Ya, jadi di sini bagaimana cara menyusun misalkan analisis kebutuhannya dan bagaimana cara mengkaji kajian iptek visi ilmunya. Jadi visi misi tujuan strategi atau universitas value landasan desain kurikulum harus dilihat. Yang kedua juga Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat di konsorsium bidang ilmu seperti apa. Misalkan kalau di biologi ada konsorsium atau organisasi keilmuan terkait biologinya. Kalau katanya di Muhammadiyah ada konsorsium PTMA di bidang pendidikan biologi ada, gitu ya. Di sana juga bakal menetapkan mereka capaian pembelajarannya yang harus ada di semua anggota konsorsiumnya. Terus juga di analisis kebutuhan pasar di sebelah kiri, saya lompat ke kanan dan ke kiri Bapak dan Ibu sesuai urutannya. Program studi juga harus melakukan evaluasi kurikulum ketercapaian CPL. Nah, terus meminta masukan asosiasi dan stakeholder. Nah, di sini dilakukan tadi lewat tracer study. Nah, tracer study juga Bapak dan Ibu sebetulnya ada syarat-syaratnya di tracer study. Kita tidak bisa melakukan tracer study sembarangan ke setiap lulusan kita gitu ya. Kalau di Kemendikbud, di BANPT, kalau Bapak dan Ibu lihat pedoman akreditasi, tracer study itu harus dilakukan setiap tahun, gitu ya, harus dilakukan setiap tahun dan menggarap mengambil data dari mahasiswa TS-2, TS-3, TS-4. Jadi lulusan kita yang sudah 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, gitu ya. Jadi setelah itu nggak diambil lagi, dan yang baru lulus juga nggak diambil. Filosofinya adalah diharapkan bahwa di 3 tahun itulah sebetulnya CPL yang mereka peroleh selama perkuliahan itu bisa diaplikasikan gitu ya. Nanti kalau sudah 5 tahun, 6 tahun ke sana sudah banyak sekali masukan-masukan yang sebetulnya tidak bisa menggambarkan itu hasil dari kurikulum kita karena mereka sudah dapat pengayaan dan lain-lain di luar itu. Atau yang baru lulus barangkali juga belum bisa kita ukur juga. Padahal ini baru yang 1 tahun kita lulus, kita cek itu juga kurang tepat. Nah, tracer itu diperlukan untuk menyusun tracer khusus kurikulum juga banyak indikator pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa saya perlihatkan beberapa pertanyaan yang dipastikan harus bisa mengukur
bukan hanya sekedar tadi luaran yang dari universitasnya, masa tunggu lulusan dan lain-lain, tapi lebih spesifik ke kurikulum itu adalah mereka dipastikan harus harus bisa memberikan gambaran apakah sesuai ilmu yang sesuai bidang keahliannya kepakai atau tidak, mata kuliah mana saja yang misalnya dipakai saat mereka bekerja, mata kuliah mana yang sebetulnya tidak diperlukan oleh mereka bekerja, itu diukur semua. Sehingga kita bisa melihat profil lulusan kita tuh ada kerja menyebar di mana saja, mata kuliah yang tidak dibutuhkan tuh yang mana saja, mata kuliah yang mereka perlukan itu sebetulnya apa. Dari input itu bisa dijadikan oleh kita sebagai landasan untuk menentukan untuk melakukan evaluasi kurikulum dan menentukan profil lulusan di kemudian hari. Nah, nanti program studi setelah punya bahan itu akan membentuk tim pengembang kurikulum prodi ya yang akan melibatkan dosen keseluruhan. Nah, profil lulusan ini kalau sudah dirumuskan, Bapak Ibu, kita misalnya merumuskan 3 profil lulusan atau 4 profil lulusan, maka harus dirumuskan capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL atau learning outcome dari prodi. Nah, tentu saja dia juga harus mengacu yang jadi landasan yuridis tadi ya, mengacu ke KKNI kalau di kita, SNDikti, perundang-undangan lainnya yang mengacu pada kemampuan era industri 4.0 dengan literasi baru kebijakan MDKM. Mohon maaf, mungkin sama saya tidak dicantumkan rujukannya ke poin mana saja. Bapak dan Ibu bisa dibuka di pedoman kurikulum KPT. Sebentar, Bapak dan Ibu. Ya, kurikulum perguruan tinggi atau KPT yang terbaru. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai merumuskan rumusan capaian pembelajaran prodinya, misalnya ya, dengan tadi harus dilihat mengadopsi atau bukan mengadopsi, semuanya ditampung gitu yang dari konsorsium, misalkan dari SNDikti-nya, terus dari mungkin ada profil lulusan ada capaian pembelajaran yang ditetapkan khusus kekhasan universitasnya, bahkan di beberapa universitas itu ada yang punya capaian pembelajaran yang kekhasan fakultasnya. Nah, itu harus diadopsi oleh kurikulum program studi gitu ya. Nah, nanti juga jangan lupa mencantumkan learning outcome kekhasan prodinya yang bakal jadi pembeda misalkan dengan konsorsium bidang ilmu biologi misalnya secara umum, karena menjadi salah satu barangkali tanda petik keunggulan kita nanti saat bersaing di pasaran gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah rumusan CPL sudah disusun, maka nanti dibuat matriksnya Bapak dan Ibu, nanti dibuat peta kuliah gitu ya, peta kuliahnya, bahan kajiannya, dan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Nah, bahan kajian itu juga nanti Bapak dan Ibu bisa merujuk kemana sebenarnya bahan kajian. Nah, bahan kajian itu setiap program studi atau keilmuan, misalnya biologi atau pendidikan biologi, dia punya rujukannya baik secara internasional. Bapak dan Ibu, biologi itu mengkaji apa saja sih, pendidikan biologi itu mengkaji apa saja gitu ya. Terus juga kalau dibaca di pedoman KPT juga diminta untuk mengacu pada literasi baru, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, ya, dan yang C6, keterampilan abad 21, dan lain-lain. Gitu. Terus di CPL-nya juga sudah ditentukan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari sana, gitu ya, dari yang CPL dan dari bahan kajian itu, maka akan lahir mata kuliah. Melahirkan mata kuliah itu, Bapak dan Ibu, nggak boleh sembarangan. Saya masih ingat dulu, saya pertama kali jadi dosen, itu ngebuka prodi pertama kali, itu menyusun kurikulum tuh dari mata kuliah malah ya, ngelihat kanan kiri kampus lain, mata kuliahnya apa, misalnya ya, oh kayak gini. Padahal sebetulnya bukan dari situ.
harusnya memang mata kuliah itu lahir dari capaian pembelajaran itu, yang ingin dicapainya apa, termasuk menentukan besaran SKS. Di pedoman penyusunan KPT, Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana SKS itu ditentukan besar kecilnya itu. Seperti kita ketahui di kurikulum baru ini, SKS mata kuliah sudah ditentukan ya sebetulnya. Per SKS-nya berapa misalnya. Mungkin yang paling menonjol lihat di kegiatan praktikum yang satu SKS-nya itu kurang lebih 170 menit. Nah, untuk lahirnya misalkan satu mata kuliah praktikum 2 SKS, 3 SKS itu ya tadi dari bahan kajian kita, keluasan dan kedalaman materi pelajarannya segimana gitu ya. Gitu. Terus seberapa banyak misalkan CPL yang dibebankan di mata kuliah itu. Nah, baru kita bisa hitung besaran SKS-nya. Jadi kadang-kadang itu dulu kita mengira-ngira aja, saya mengira-ngira aja kayaknya ini cocok deh 3 SKS, ini 2 SKS gitu. Tapi tempat lain juga 3 SKS misalnya. Sebetulnya bisa kita hitung besarannya. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak dan Ibu saat kita menyusun mata kuliah menentukan SKS itu tidak boleh timpul di seseranganan lah sendiri gitu ya, menyusun gitu ya. Nah, harus melibatkan semua dosen, termasuk nanti CPL mana saja yang dibebankan mata kuliah itu harus melibatkan semua dosen. Dan Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan workshop misalnya bareng-bareng bersama dosen, satu program studi untuk menyusun ini mata kuliah, ini sikap yang dibebankannya, ini prodi butuhnya ini loh yang sikapnya Bapak dan Ibu misalnya, kalau menurut keilmuan Bapak dan Ibu mana yang tepat dari sekian, misalkan sekian puluh CPL yang ada, sikapnya mau yang mana yang cocok bisa diambil. Karena jangan sampai ada CPL yang tidak terwakili oleh mata kuliah. Nah, melibatkan semua dosen tentu saja Bapak dan Ibu ini sangat penting karena biasanya dengan perombakan kurikulum baru itu tadi kadang ada mata kuliah yang hilang yang biasanya sudah dipegang oleh dosen tertentu, mata kuliahnya misalnya sudah tidak dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan pasar, profil lulusan yang kita perlukan gitu. Nah, jangan sampai nanti di dalam ada clash, ada ketidaksetujuan, gitu. Perlu dilibatkan semua dosen. Nah, jika mata kuliahnya sudah tersebar, sudah ada semua, gitu ya, semua bidang kajiannya sudah terpenuhi semua, itu maka baru dilakukan organisasi mata kuliahnya. Jadi bisa dilihat kepada Ibu disusun, ditempatkan misalnya mata kuliah ini di semester mana, berkaitannya dengan mata kuliah lain, apakah jadi mata kuliah prasyarat atau misalnya mata kuliah ini harus kedalaman kesulitannya misalnya cocoknya di tingkat mana gitu. Itu harus betul-betul dibahas bersama-sama. Pemahaman dosen terhadap mata kuliah itu sangat penting gitu sehingga saat mengorganisasikan mata kuliah struktur kurikulum dan peta kurikulumnya menjadi tepat. Nah, setelah itu baru nanti di akhir adalah menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah tugas masing-masing dosen dan kelompok keahlian dosennya barangkali ya, kalau yang sudah punya kelompok keahlian, untuk menyusun perangkat pembelajaran yang kita kenal dengan RPS atau rencana pembelajaran semester, terus menyusun rencana tugasnya, gitu, menyusun bahan ajarnya, melakukan rencana evaluasi, ya, instrumen penilaian, rubrik atau bentuknya portofolio dan lain-lain. Nah, di sini juga barangkali dalam menyusun perangkat pembelajaran penting sekali di satu program studi. Yang pertama, kewajiban program studi atau fakultas atau mungkin di level universitas membuat dulu standar bentuk dari RPS-nya gitu, sehingga ada keseragaman dari strukturnya gitu ya, ditetapkan biasanya dalam bentuk SK gitu ya. Nanti dosen menyusun RPS itu. Terus nanti di setiap RPS itu dipastikan juga ada yang memeriksanya, Bapak dan Ibu ya, ada yang memeriksanya, karena nanti harus dilakukan semacam penilaian silang gitu ya, antara misalkan dosen di kelompok keilmuannya untuk saling mengkoreksi RPS-nya gitu. Sehingga RPS yang disusun memang bisa betul-betul menggambarkan
tujuan dari mata kuliah itu. Nah, di situ juga mungkin bisa dikaji di RPS, bisa dilihat nanti desain pembelajarannya bentuknya kayak gimana, apakah nanti dia daring, luring atau blended dan lain-lain. Misalnya itu harus nampak di RPS itu gitu ya. Secara umum barangkali tahapan penyusunan ini sampai di akhir biasanya ditetapkan prodi itu, mungkin kalau di beberapa universitas kurikulum itu sampai ditetapkan oleh rektor, misalnya lewat pengajuan senat dari fakultas misalnya, atau masing-masing ada kebijakan tersendiri. Tapi yang pasti kurikulum itu harus ditetapkan dan berlaku misalnya nanti seberapa tahun dievaluasinya, apakah setiap 2 tahun sekali dilakukan peninjauan misalnya, atau setelah 4 tahun dilakukan peninjauan gitu ya, ditetapkan sehingga kurikulumnya bisa terus update gitu ya. Kalau ada kekurangan tadi lewat matrik siklus PDCA tadi bisa kecek, ada perubahan dan lain-lain. Karena peninjauan kurikulum itu bukan berarti kita merubah kurikulum gitu ya, tetapi bisa saja peninjauan kurikulum itu hanya merubah capaian pembelajarannya barangkali yang kurang cocok, sudah tidak relevan gitu. Dan itu juga bagian dari perubahan gitu ya. Kadang kita jarang tercatat ya, jarang terdokumentasi. Padahal kalau di akreditasi internasional, kalau saya baca-baca itu dicek justru yang kayak gitu. Ada perubahan enggak, perubahannya apa, dasarnya dan lain-lain. Nah, ini contoh tahapan penetapan profil lulusan di program studi pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, Bapak dan Ibu mohon ini sekalian belajar aja, Bapak dan Ibu. Saya juga kami juga masih sangat belajar bagaimana menyusun kurikulum dengan pendekatan OP. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan karena sekarang semua prodi terutama barangkali sedang mengimplementasikan kurikulum baru ini dengan MBKM-nya, baik yang sudah running dari tahun kemarin atau baru running dari semester ini. Nah, dari hasil kemarin, hasil penelusuran atau tester study, kami melihat bahwa tantangan terbesar dari lulusan kami itu adalah mereka kemampuan dalam terkait dengan digital itu sangat lemah gitu. Sedangkan tuntutannya kalau kita melihat Bapak dan Ibu hampir semua sekarang itu yang diarahkan oleh Kemendikbud itu guru itu diharapkan melek digital atau melek teknologi, dia harus betul-betul bisa menggunakan bahkan mendesain model, mendesain media yang terkait dengan teknologi gitu. Sehingga seorang guru itu bukan hanya menguasai kontennya saja tentang itu, tapi dia juga harus menguasai teknologi. Sehingga berangkat dari sana, disusunlah profil lulusan guru biologi yang berorientasi digital. Nah, nanti di kami di breakdown Bapak dan Ibu, si profil itu di breakdown. Yang pertama, jadi guru biologi berorientasi digital di SMA, untuk SMA atau DMA, gitu ya. Terus guru biologi berorientasi digital untuk boarding school. Jadi kami mengkhususkan diri Bapak dan Ibu dari hasil kemarin penelusuran kenapa muncul boarding school dan sekolah alam yang poin C-nya. Itu karena ternyata hampir sekitar 10% sampai 20% lulusan kami itu diterima jadi guru biologi di boarding school dan sekolah alam yang sekarang itu menjamur lah di Kota Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi itu banyak sekali, bahkan mungkin di Bogor dan sekitarnya. Nah, kami berpendapat bahwa kayaknya perlu dibuat itu karena lulusan kami itu yang bekerja di boarding school sama sekolah alam ternyata kesulitan Bapak dan Ibu, kesulitan mengajar biologi di boarding school. Karena memang kami membekalinya untuk mengajar di sekolah konvensional. Jadi mengajar, magang di sekolah konvensional, mungkin magang pernah di boarding school, tapi boarding school kan unik gitu ya. Mereka itu harus ada menginapnya, tinggal di situ gurunya, melakukan pembinaan gitu ya. Kajian kalau di boarding school Islam, misalnya kajian keislamannya, dan itu nggak dapat di kurikulum kami dulu. Yang kedua di sekolah alam gitu ya. Sekolah alam itu mungkin kayaknya sih ada kaitannya dengan biologi, ternyata sebetulnya jauh Bapak dan Ibu. Maksud saya jauh itu banyak sekali di kurikulum lama kami itu nggak ada mata kuliah yang bisa mensupport mereka harus di sekolah alam. Misalnya
di sekolah alam tuh guru tuh harus punya kemampuan fotografi, kemampuan penulisan laporan perjalanan, jelajah apa gitu saya lupa. Mungkin bisa dilihat nanti di struktur kurikulumnya. Di tuntutan itu kami nggak ajarkan, tapi mereka bekerja di situ. Jadi menurut kami itu seruk atau peluang yang masih jarang digarap oleh prodi-prodi pendidikan biologi gitu ya, yang kami amati itu di sekolah boarding school dan sekolah alam. Nah, selanjutnya ada profil lulusan, ya, profil lulusan tambahan kami menyebutnya, guru biologi yang nanti mungkin bisa jadi sebetulnya ada lulusan kami itu nggak jadi guru juga, ada juga yang jadi pengelola laboratorium, kan ada beberapa orang yang jadi pengelola laboratorium, dan cukup banyak yang jadi wirausaha biopreneur, yang tapi alhamdulillah rata-rata berusaha di bidang masih berhubungan dengan biologi, pertanian, seperti itu. Tapi secara umum di kurikulum kami yang lama, wirausaha itu hanya diajarkan 4 SKS gitu ya. Sehingga kami berpendapat bahwa kalau memang ingin guru biologi berbasis digital ini nanti mereka jadi punya kemampuan wirausaha, harus ada tambahan kompetensi itu yang nanti tergambar di mata kuliah. Nah, terus ada juga yang asisten peneliti gitu ya. Ini salah satunya sebetulnya kenapa muncul jadi asisten peneliti, sebenarnya ada sekitar 3% Bapak dan Ibu lulusan kami jadi asisten peneliti. Nah, kami berharap sebetulnya bisa lebih banyak gitu ya. Dan kami dibuat spesifik lagi nanti di bidang apa biologinya, dia dibekali yang apakah di ekologi, apakah di tumbuhan, di hewan gitu ya. Nah, dibuat di spesifik di kurikulum. Ini gambaran penetapan profil lulusan prodinya seperti itu. Nah, dasar-dasarnya misalkannya deskripsi lulusannya ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di kolom sebelah kanan. Misalnya saya bacakan satu saja yang yang di boarding school memiliki kualifikasi kompetensi unggul secara pedagogik sebagai calon guru pendidik biologi boarding school yang berliterasi digital dan berkarakter Islam. Gitu. Jadi ini contoh tahapannya. Nah, penetapan profil lulusan yang seperti ini sebetulnya tertolong juga Bapak dan Ibu oleh adanya kebijakan kampus Merdeka itu, Merdeka Belajar. Jadi konsep MBKM itu sangat membantu program studi kami, memberikan tanda petik kebebasan kami untuk mengeksplorasi lagi kurikulum kami gitu ya. Nah, ini penetapan profil lulusannya. Tadi saya singgung mungkin sedikit. Kalau guru biologi SMA, SMK berbasis digital itu kebutuhan guru yang TIK sudah tidak bisa dielakkan. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu program-program dari Kemdikbud itu kayak model guru pembatik gitu lah ya, ada TIK itu, lomba-lomba guru terkait itu memang dituntutnya untuk itu. Dan kalau kami lihat sih cukup banyak kakak kelas saya juga yang dulu di S1 yang guru berprestasi nasional bergeraknya di situ, malah guru biologi tetapi menguasai TIK dengan sangat baik sehingga dia bisa membuat model, menyusun dan lain-lain gitu, model pembelajaran, media pembelajaran, bukan model, mohon maaf, media pembelajaran berbasis TIK yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Apalagi kalau dengan kemarin barangkali dengan adanya kita mengalami wabah atau pandemi COVID ini, kebutuhan terhadap guru TIK itu seakan-akan sisi positifnya itu didorong gitu, memang jadi dipaksa untuk itu gitu. Nah, untuk guru biologi boarding school yang berorientasi digital, ya tadi disampaikan animo masuk boarding school itu untuk dari dari sekolah itu sangat banyak. Sekarang itu anak-anak, setahu saya mungkin ya di kampus saya aja, anak-anak dosen di sini tuh kayaknya mungkin lebih dari 70% anak SD, SMP-nya itu anak yang di SD, SMP, SMA-nya itu ke boarding school gitu. Buat kami sih melihatnya boarding school itu mungkin peluang bagi lulusan calon guru dari FKIP di kampus kami gitu, bahwa itu adalah salah satu wilayah yang bisa ditekuni. Terus sekolah alam juga sama kasusnya seperti itu. Di sisi lain juga Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari penghasilan, guru-guru yang ngajar di boarding sama di sekolah alam tuh secara umum penghasilannya
lumayan gitu ya dibandingkan yang sekedar honor misalkan di sekolah SMA biasa gitu. Maksud saya lumayan jauh gitu ya. Jadi peminat untuk ngajar di sana juga cukup banyak. Terus pengelola lab, wirausaha. Nah, ini penetapan capaian profil lulusan kami tadi, CPL-nya. Jadi ada yang pertama tadi ada CPL baku yang dari dokumen KKNI, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Terus ada CPL baku dari asosiasi PTMA kalau kami, mungkin Bapak dan Ibu di asosiasi sendiri. Terus ada CPL UNIP dan fakultas. Nah, nanti bakal jadi ini yang menjadi CPL program studi. Caranya nanti Bapak dan Ibu bisa dibuat matriks, misalnya sebelah kanan CPL asosiasi misalnya, atau sebelah kirinya lagi, sebelahnya lagi, di tengah-tengah CPL prodi, di sebelah kanan atau kirinya bisa CPL UNIP. Bisa dibuat matriks, bisa dilihat CPL mana nih yang belum terakomodir gitu ya, yang di UNIP. Jadi tidak ada yang terlewat nantinya. CPL UNIP saya fakultasnya sudah terakomodasi semua. CPL asosiasinya misalkan terambil semua. Bisa kalau asosiasi itu juga dia ngambil dari hampir semua dari CPL KKNI plus ditambah kekhasan dari asosiasi kita misalnya. Nah, nanti di CPL prodi biasanya kami ditandai oleh warna, warna ini CPL dari UNIP, warna ini dari CPL. Pada saat proses penyusunan kurikulumnya. Di kurikulum kami akhirnya dihasilkan kurang lebih 12 CPL sikap, 10 CPL keterampilan umum, 8 CPL keterampilan khusus, 14 CPL pengetahuan gitu ya. Jadi seperti itu sebarannya. Nah, terus tadi disampaikan di tahap selanjutnya kan ada penetapan bahan kajian dan mata kuliah. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa ingin nampak gambar ini, biologi itu ada kajian ipteksnya itu ada BSCS misalnya ya, di Biological Science Curriculum Study. Ini memang sudah cukup lama, tetapi secara secara struktur level organisasinya misalnya ya, educational behaviors itu masih banyak dirujuk untuk biologi, di pendidikan biologi gitu, bisa dilihat. Misalnya nanti sebetulnya ini apa aja yang harus ada secara umum di internasional, harus ada apa saja. Selain itu kami juga menyusun bahan kajian ini dikelompokkan dari bidang iptek yang dipelajari itu, baik pedagoginya, konten biologinya, teknologi, dan profesionalnya atau personalnya. Nah, dikelompokkan bahan kajiannya ya. Nanti dilihat yang sarjana, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ini sengaja dibandingkan Bapak dan Ibu. Ini yang sarjana, KKNI level 6, dan guru KKNI level 7. Jadi kalau sekarang di kampus kami kan baru sarjana level 6 gitu. Kita belum punya yang profesi PPG-nya. Tapi nanti kalau kita misalnya punya profesi atau PPG-nya, lulusannya misalkan nanti punya gelar GR ya, jadi guru, nah nanti ada di level 7. Nah, bisa dilihat di sini secara umum hampir sama saja Bapak Ibu pengelompokannya ini. Konten biologinya kami kelompokkan misalnya biosistematika dan evolusi, nanti turunan-turunannya banyak. Struktur dan perkembangan juga turunannya banyak. Kuliah fisiologi juga sama. Nah, dikelompokkan dulu. Nah, nanti ada mungkin aplikasi biologi kewirausahaan dan turunannya. Yang mungkin yang sedikit membedakan nanti kalau di kami ada ini AIK dan karakter atau Al-Islam dan Kemuhamadiyahan serta karakter, yang nanti diharapkan menjadi penciri atau warna dari lulusan-lulusan kami gitu ya. Sebisa mungkin Al-Islam dan Kemuhamadiyahan ini bisa menjadi ciri khas dari program studi kami di pendidikan biologi di UNI. Nah, dari sini lahir mata kuliah Bapak Ibu. Mata kuliah itu ada sekitar 156 mata kuliah, banyak sekali. 95 mata kuliah wajib, 61 mata kuliah pilihan. Jadi yang pilihan ini nanti Bapak dan Ibu yang bakal jadi jalur mana yang bakal mereka ambil nanti untuk memperkuat profil lulusan tadi, gitu ya. Misalnya kan kalau di MBKM misalnya kita semester 1 sampai 4 nanti sama 5, 6, 7 mereka bisa berhak mengambil MBKM atau tidak juga nggak jadi masalah. Kami tetap menyediakan kurikulum yang tidak MBKM-nya. Karena MBKM itu adalah hak.
Jadi ya kalau mereka ngambil, misalnya mau ngambil profil nanti memperkuat di bidang kewirausahaan. Nah, nanti di mata kuliah itu dibuat blok untuk memperkuat kewirausahaannya mata kuliah apa saja. Ya. Nah, jadi mungkin jadi diuntungkannya oleh aspek itu ya. Nah, untuk tahapan perangan pembelajarannya, nah, tentu saja yang pertama mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi kalau kita ini kalau di buku KPT-nya dijelaskan detail Bapak dan Ibu, poin-poin ini sampai detail dikasih sampai contoh-contohnya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Mungkin saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah, ya. Terus merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersifat spesifik, merumuskan sub CPNK-nya, merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani, melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan, keluasan, dan kedalaman materi pembelajaran, menentukan indikator pencapaian sub CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, menetapkan kriteria penilaian dan pengembangan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub CPMK, memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar, mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai, mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dari tahapan ini Bapak dan Ibu barangkali yang sudah familiar menyusun RPS ya, sudah tidak asing gitu ya, karena setiap kampus saya pikir sudah ada pelatihannya, bahkan barangkali berulang-ulang gitu ya, dari berbagai sumber pelatihan menyusun RPS gitu ya, mulai dari perumusan tadi, mengidentifikasi CPL yang dibebankan, yang tadi di kurikulum di atas telah disepakati, CPL tersebut dibebankan ke mata kuliah X misalnya, dosen mata kuliah X tersebut nanti dia harus mengidentifikasi apa saja, ada berapa yang dibebankan, terus dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliahnya yang bersifat spesifik berdasarkan CPL tadi. Nah, sampai nanti di akhir mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai. Nah, sebelum lanjut lagi barangkali izin saya stop share dulu, menunjukkan gambaran barangkali peta kurikulum tadi mata kuliah. Mohon maaf, mohon maaf ini dulu barangkali Bapak dan Ibu sebagai gambaran, misalnya saya perbesar dulu. Nah, misalnya ini mata kuliahnya yang tadi yang di awal, yang semester 1 sampai semester 4, yang semuanya harus diambil gitu ya oleh mahasiswa kami. Nah, setelah itu kami juga ada skema kurikulumnya. Jadi skema kurikulumnya, mohon maaf, ini masih di Excel-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalkan tadi yang semester 1 sampai 4, terus ada yang nanti di ini guru boarding school dapat apa, guru sekolah alam dapat apa, nanti semester 5 ke sana peneliti tumbuhan farmasi, peneliti tumbuhan, peneliti bidang hewan, peneliti bidang ekologi, pengelola lab, wirausaha, dan lain-lain. Nah, misalnya di profil ini, contoh profil peneliti biologinya, ada beberapa mata kuliah spesifiknya, misalnya di peneliti tumbuhan farmasi, kayak etnofarmakologi. Jadi kalau mereka mau berkeinginan menjadi asisten peneliti di tumbuhan, terkait ini mereka bisa ngambil mata kuliah ini, gitu ya, jalurnya nanti. Ini juga misalkan kalau mereka peneliti di bidang biodiversitas, bisa mengambilnya, ada disediakan kurang lebih 38 SKS yang bisa mereka ambil, baik dari dalam bentuk nanti mereka beraktivitas di luar misalnya, dalam proyek dalam kegiatan ber-MBKM-nya nanti bisa dikonversi ke mata kuliah ini misalnya. Terus ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil juga dalam bentuk tatap muka misalnya.
Terus misalnya di wirausaha ini ya, yang suka banyak dipertanyakan juga, sebetulnya bagaimana lulusan kita itu kok ada profil wirausahanya. Jadi kalau di kami disebut dia punya profil wirausaha itu nanti kami menyediakan kurang lebih ada 50 SKS yang bisa mereka ambil setelah nanti semester 5 misalnya yang kita tawarkan baik nanti dalam bentuk pengembangan magang misalnya bioplanner gitu yang bisa mereka konversi atau bentuk mata kuliah gitu ya kayak etika bisnis, komunikasi bisnis, akuntansi bisnis, pengantar manajemen, keterampilan biologi, analisis bisnis gitu kami bekalkan ini gitu. Jadi kami berharap mereka nanti kalaupun misalnya ada manajemen produk halal, proyek wirausaha biologi, kalau mereka nanti lulus jadi diberi prodi kami dan mereka memang punya passionnya di situ malah gitu ya, malah karena yang sudah memang cukup banyak yang berwirausaha di bidang biologi, mereka betul-betul sudah kami bekali juga gitu oleh struktur kurikulum kami. Jadi kalau dibilang berarti kalau mereka ngambil ini nggak terlalu kuat ya, misalnya ya mereka jadi guru biologinya misalnya secara keilmuan ya, mungkin bagian dari kami ngasih tadi semester 1 sampai 4 betul-betul itu untuk basic dia menjadi seorang guru, kita guru biologi, tapi nanti kami juga membuka mereka kalau mereka mau menjadi tertarik menjadi bioplanner. Nah, mungkin tadi satu yang terlewat, di semester 3 di kami itu sudah dilakukan kayak semacam penelusuran minat bakat dan tes psikotes gitu ya, semacam psikotes oleh ahlinya. Kami biasanya mereka kalau nggak salah di prodi itu meng-hire dari salah satu misalkan pakar atau ahli di situ yang bisa mengukur di itu mereka sebetulnya keminatannya bakal kemana dengan dasar tadi kewirausahaannya gitu ya, komunikasinya dan lain-lain tadi ukuri. Nanti informasi itu di semester 3 itu jadi input untuk DPA untuk mengarahkan setiap mahasiswanya. Misalnya ada mahasiswa sekitar 20 nih, dari hasil itu ada yang mereka memang dari profilnya mereka tertarik ke wirausaha, secara profil hasil pengukuran psikotesnya juga ternyata tertarik menunjang ke situ, maka diarahkan nanti di semester 5 itu mereka mengambil ke jalur itu. Jadi benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa sehingga lulusannya bisa benar-benar unggul nanti gitu ya. Itu gambarannya gitu yang tadi profil lulusannya. Nah, yang ini saya lanjut lagi, barangkali sedikit lagi. Maaf. Nah, ini yang tahap perencanaan pembelajaran ini tadi disampaikan bahwa tahapan ketiganya itu adalah kita menyusun evaluasinya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kurikulum kita itu kadang kita selesai saat UTS UAS beres gitu ya. Dianggap mata kuliah kita selesai, melaporkan kalau yang BKD, pelaporan BKD dan lain-lain. Tetapi biasanya lupa bahwa tadi disampaikan proses evaluasi secara keseluruhan. Jadi selama ini biasanya proses pembelajarannya itu bentuk monitoring evaluasi itu hanya proses pelaksanaan saja, biasanya oleh unit mutu atau gugus mutu atau oleh kaprodi. Tetapi secara internal oleh dosennya sendiri atau oleh tim bidang keilmuan jarang sekali dilakukan proses evaluasi dari awal sampai akhir gitu ya. Harusnya memang setiap akhir semester itu ada sesi kurang lebih mungkin sehari atau 2 hari dosen itu melakukan evaluasi mandiri atau evaluasi bersama tim mengajarnya, mulai dari proses berapa persen CPMK yang tercapai gitu ya. Jadi misalnya CPMK kita ada 10, berapa CPMK dari yang 10 itu yang tuntas, yang beres, yang nilainya itu sesuai target kita gitu ya. CPMK mana yang belum selesai belum beres misalnya.
Biasanya CPMK itu kenapa kendalanya? Gitu. Karena kita itu biasanya belum sespesifik itu Bapak dan Ibu, karena kita masih banyaknya UTS UAS misalnya ya. Udah aja misalnya kalau UTS itu mereka udah 80 nih, padahal dari 80 itu ternyata nilainya yang lain 90 kalau per CP-nya ternyata ada satu CP mata kuliahnya itu cuma 40 misalnya, tapi karena yang lain gede kita ngambil akumulasi. Nah, bagusnya itu dievaluasi per CPMK-nya, karena bakal terlihat Bapak dan Ibu apakah si CPMK itu memang harus diperlukan, tidak diperlukan, tercapai atau tidak, harus sampai sana gitu ya di analisisnya. Sehingga nanti semester depan barangkali di CPMK itu perlu tetapi belum tercapai, maka seharusnya barangkali ada strategi misalkan yang diperbaikinya, media yang diperbaikinya untuk mengajarkan si sub mata kuliah itu, misalkan topik tertentu itu. Tidak sampai sana, jadi ada catatannya. Nah, catatan-catatan itu tuh harus tertulis Bapak dan Ibu, karena nanti kalau akreditasi internasional tuh itu justru itu yang mungkin salah satunya bakal dicek apakah siklus OB-nya sudah berjalan atau belum, proses evaluasinya sudah ada atau belum gitu dari situ. Nah, jadi secara umum barangkali itu di tahap rancangan pembelajaran sampai ke evaluasinya. Ya, begitulah Bapak dan Ibu. Secara umum, mungkin kalau mau diskusi, mari kita berdiskusi Bapak dan Ibu. Karena banyak sekali, barangkali Bapak dan Ibu juga sama-sama ya sedang menjalankan, bahkan mungkin ada yang dapat hibah dan lain-lain terkait ini. Tapi secara prinsip itu saya merasa bahwa pengetahuan saya terkait OB masih sangat terbatas gitu ya. Kita betul-betul hanya mengikuti panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi, tetapi secara prinsip sebetulnya OB-nya sendiri itu apa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami barangkali dari 5 prinsip yang tadi yang saya sampaikan. Nah, termasuk yang tidak kalah penting itu di proses siklusnya, siklus evaluasinya gitu, karena itu yang nanti bakal dilihat sampai akhir bahwa apakah kurikulum ini tercapai. Lebih jauhnya kalau ke outcome itu dilihat lulusan kitanya. Lulusan kita tuh kerja di mana aja nih, profil lulusan kita tuh ada apa aja, dia kerja di mana saja. Nah, dari sana bakal kelihatan sebetulnya ada profil lulusan itu nggak perlu sih sebetulnya, karena memang nggak tercapai itu dalam beberapa siklus misalkan, nggak ada lulusan itu. Jadi harus kita kaji sampai sana. Melakukan tinjauan kurikulum setiap 2 tahun itu menurut saya sangat baik gitu. Setidaknya ada perbaikan mikro gitu ya. Tapi secara umum barangkali tinjauan kurikulum setelah tahun ketika ada lulusan itu akan jadi lebih dapat masukan yang lebih optimal gitu, untuk ada perubahan yang lebih mayor di dalam penyusunan kurikulum kita di perguruan tinggi. Gitu. Ya, nanti ke sananya barangkali Bapak dan Ibu ke outcome-nya, luarannya. Kalau lihat di akreditasi sudah dijelasin ya outcome-nya tuh, IPK-nya misalkan berapa, misalkan nanti dia kerja di mana, masa tunggu lulusannya berapa, bagaimana penilaian itu dari basic atau dasar-dasar yang bakal jadi evaluasi sebetulnya. Nah, sekarang barangkali kita bisa melakukan evaluasi dirinya. Apakah setiap tahun prodi kita tracer? Apakah setiap tahun diolah datanya gitu, jadi buat feedback kita. Jadi kalau itu belum jalan, sebetulnya kita belum OB sih, gitu. Belum berbasis outcome kalau kita nggak jalan. Karena kita nggak punya dasar tracer rutin setiap tahun. Untuk 3 angkatan ya, TS-2, TS-3, TS-4. Jadi jangan yang udah lama, jangan yang masih baru lulus. Gitu, dari situ aja rutin. Berarti alumni kita tuh sebetulnya hanya kebagian 3 kali tracer seumur hidupnya. Tapi kadang kita juga nge-tracer tuh berkali-kali udah bosen gitu ya, karena kita nggak pakai sistem itu. Bikin aja sistem dikunci pakai NIM biasanya gitu. Jadi bisa akses gitu. Barangkali itu Bapak dan Ibu, hatur nuhun, mangga kalau ada kita diskusikan